Imam Syafi'i radhiyallahu an, satu malam pernah beliau datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu muridnya Imam Syafi'i, imam kita. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid, salah satunya Al-Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahihul Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu adalah murid daripada muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini kagumnya sama Imam Syafi'i, gurunya luar biasa. Sampai anaknya, orang-orang rumahnya pada heran. Ya Allah Pak, kalau kata kita nih Aba, sampai segitunya demen sama guru Imam Syafi'i. Sampai dipuji-puji segitunya. Sampai anak-anaknya pada heran. Satu saat Imam Syafi'i mau mampir ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal dan nginep. Wah, Imam Ahmad bin Hanbal siap-siap tuh. Sampai-sampai anaknya, punya anak perempuan, Imam Ahmad bin Hanbal punya anak perempuan, penasaran, saya pengen tahu Imam Syafi'i yang dipuji-puji sama abah saya sampai luar biasa, kayak apa sih tuh orang, gitu ya. Udah nyampe di rumahnya dan nginep. Ini anaknya kalau kata kita mah kepo nih, pengen tahu nih. Dilihatin Imam Syafi'i malam-malam tidur, sepanjang malam tidur. Kalau gitu ibadah gitu kan, tidur. Apa hebatnya ini gurunya bapak saya. Katanya Masya Allah, ini kok tidur? Ya tidur, bukan maksiat. Kalau ada orang maksiat mah Pak, nggak ada hebatnya Pak. Mau siapa juga, mau katanya wali jangan ikutin. Kalau maksiat mah kagak ada orang yang melegalkan maksiat, nggak ada, gitu ya. Ya, kalau cuma Nabi Khidir tuh lain lagi. Dan kita berhak mengkritik orang yang maksiat, siapapun. Hatta walaupun dia wali Allah, kalau kita kritik, kita nggak bakal kualat. Kecuali kalau dia bisa tunjukin karomah di balik itu. Kalau cuma ngomong-ngomong doang, oh udah gua wali, lu pokoknya ikutin gua aja dah. Jangan percaya, kalau dia nggak bisa nunjukin mah. Lu kok nggak sholat Jumat bang? Di Mekah gua, lu kan nggak tahu. Jangan percaya. Saya nggak bakal percaya kalau abang benar-benar di Mekah kecuali ajak saya. Nggak bisa, nggak percaya saya udah. Jangan percaya udah, begitu. Kaidahnya begitu. Ya. Tapi kalau dia bisa nunjukin, oh udah benar. Mulai sekarang saya nggak bakal kritik abang lagi kalau nggak sholat Jumat. Soalnya udah diajak ke Mekah, udah dibuktiin, baru diem kita. Kalau nggak bisa ngebuktiin, jangan percaya. Cuma ngomong doang, ma'rifat hakikat kan banyak banget sekarang begitu, apalagi di YouTube banyak banget, wali YouTube banyak banget itu. Ya, gampang banget ngomong orang ngomong wali di YouTube seenaknya. Ya Allah, dikira gampang jadi wali sama dia. Jadi ulama aja susah banget. Nah ini Imam Syafi'i dilihatin enggak maksiat, enggak. Cuma kok ini yang katanya hebat kok dibayangin kali gitu sepanjang malam ibadah, zikir, sholat. Tidur Imam Syafi'i. Madep tembok sih emang tidurnya. Udah ketemu sama abahnya nih Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya ketemu, Pak. Kata abah katanya hebat tuh Imam Syafi'i. Saya perhatiin malah mana makannya banyak. Ya, saya perhatiin makannya banyak banget Imam Syafi'i. Udah gitu juga malam-malam tidur kali ibadah gitu. Oh. Kamu dengerin ya. Kata Imam Ahmad, kamu dengerin. Nih abah tanya. Datang ke ruangan tamunya Imam, wah Imam, ana punya anak perempuan katanya kalau boleh pengen tahu. Siapa tuh antum punya jawaban? Kok antum katanya dilihat enggak dianggap seperti yang dia bayangin, enggak seperti yang dia anggap, yang dia bayangin. Apa Syafi'i? Ada 3, yang satu saya lupa. Yang pertama katanya antum kok kalau makan katanya banyak. Kata Imam Syafi'i, saya 16 tahun nggak pernah kenyang. Kecuali kalau saya lagi main ke rumah orang soleh yang saya yakin dia itu ahlullah. Ana makan sebanyak-banyaknya karena makanan orang soleh itu obat. Karena ana yakin nanti orang soleh. Imam Ahmad bin Hanbal Pak. Imam Ahmad bin Hanbal nih. Imam Syafi'i pernah mimpi Rasulullah. Rasulullah kirim salam kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bilangin walau wahai Syafi'i kepada Ahmad bin Hanbal, saya kirim salam sama dia. Sampaikan sama dia, suruh sabar nyampein yang hak. Kan Imam Ahmad bin Hanbal di penjara tuh. Ya sebelum di penjara tuh dapat mimpi dulu dari Rasulullah SAW gitu. Ya, jangan heran kalau ngeliat ulama di penjara segala macam. Kalau emang dia dapat mimpi dari Rasulullah, udah itu udah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad bin Hanbal tuh sebelum di penjara ada mimpi dari Muhammad, panjang, ada ceritanya, ada panjang lagi tuh. Nah, berarti kan orang hebat ini Imam Ahmad bin Hanbal dapat salam dari Nabi Muhammad. Makanya saya makan banyak di rumah kamu. Makanya Pak, ini juga menjadi dalil kalau kita lagi hadir acara maulidan, makan biar kenyang, nggak apa-apa maulid. Karena insya Allah tuh nasinya berkah. Ya, tapi kalau kita
di rumah kita baru dah nggak apa-apa, nggak usah kenyang-kenyang. Begitu gak kita? Kagak begitu loh. Kita mau kapan juga kenyang kita mah kayaknya ya. Nggak pernah kita. Jangan lagi nggak puasa, lagi puasa aja kenyang kita kadang-kadang. Begitu buka tuh udah habis-habisan kita. Sebenarnya mau puasa buat ngelatih hawa nafsu gitu ya. Ini hawa nafsu udah mau maghrib udah lemes banget, dia udah ampun-ampun sama kita. Begitu maghrib seger lagi wae hawa nafsu. Ya itu kekurangan kita akuin aja. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, banyak orang kurang kerasa, kurang kelihatan barokahnya puasa, cahaya puasa dia nggak dapat. Kenapa? Pas buka habis-habisan. Begitu ya. Itu kalau kata orang-orang soleh itu, ya Allah, kita kalau baca kita orang soleh kayaknya kita udah banyak bersalahnya dah Pak ya. Ya paling kagak kita bagus dah, alhamdulillah masih kita ngejalanin ibadah puasa. Masih bagus, alhamdulillah begitu. Tapi ini kita lihat bagaimana Imam Syafi'i makan banyak. Karena yang anak makan ini makanan orang soleh udah pasti halal. Belum lagi rumah orang soleh nih dipakai sholat, dipakai ibadah, dipakai baca Quran, dipakai wirid. Itu rahmat Allah turun kena ke makanannya, kena ke minumannya. Efeknya rahmat dan cahaya yang turun itu masuk ke badan kita. Begitu. Makanya biasain kalau kita namu ke rumah orang soleh, ke rumah orang ulama, ditaruhin teh, habisin Pak tehnya. Dikasih kue jangan kagak mau, makan paksain, biar kata nggak nafsu juga paksain makan. Saya begitu. Oh gimana ke rumah guru saya nih, taruhin teh, taruhin anu, saya habisin. Air aqua saya habisin. Ente makan, saya makan yang banyak. Temen ngomong, rakus amat lu lapar, bukan lapar, bukan. Ini namanya ngambil barokah. Apalagi para habaib, kadang-kadang sirnya itu ada di makanan. Kadang-kadang kalau maulid di Kuitang, ya Al-Hawi, coba itu saya kadang-kadang nyempetin, ngambil hatta secomot makan. Kalau mau beli makanan yang enak mau di luar banyak, tapi kita ambil di situ kadang-kadang ada barokahnya. Habib Anis Al-Habsyi Solo, no? Kalau udah acara haul di Solo, maulid di Solo, itu nyempetin datang ke dapur, nanya sama tukang masak, kurang apa mentega cukup ini, apa garam cukup, didoain tuh nasi yang lagi dimasak didoain sama Habib Anis. Beruntung banget tuh orang yang makan dari situ, gitu. Jadi kenyang kagak ngapa-ngapa. Baru nyambung tuh anak Imam Syafi'i, anak Imam Ahmad. Oh ternyata kenyang itu ada ilmunya ternyata. Terus Imam antum katanya kenapa kok kalau malam? Tadi malam katanya antum kok kirain ibadah, nggak taunya antum katanya rebahan terus sepanjang malam. Kata Imam Syafi'i, ana rebahan, cuma ada tembok, cuma ana nggak tidur. Nah, terus nggak tidur antum ngapain? Tadi malam, ana lagi merenung satu ayat di Al-Quran, saya lupa ayatnya. Dan alhamdulillah tadi malam dari satu ayat itu, saya bisa melakukan istimbat atau istidlal, kalau bahasa kerennya manifestasi. Atau ngerangkum hukum. Dari ayat itu 100 keterangan, poin-poin keterangan. Satu ayat bisa disimpulin 100 keterangan Pak. Ini orang kalau nggak jago banget nggak bisa kayak begitu. Melek, kagak ibadah. Cuma ngerenungin satu ayat dapat 100 ilmu. Kita kadang-kadang baca ayat gak udah ngerti, boro-boro dapat ilmu, ngerti juga kagak kita kadang-kadang. Tapi Imam Syafi'i satu ayat itu 100 ilmu dibuka sama Allah, diilhamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i kadang dari satu hadis ada 40 keterangan. Ya, kalau kita bisa lihat tuh kitab-kitab hadis ulama. Dari hadis ini kita bisa ambil keterangan 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini begitu.